Jemaat Gemit Kota Kupang memperingati ulang tahun 411 keberadaannya di Timor dengan melakukan arak-arakan obor Injil yang dibawa dari gedung kebaktian Jemaat Gemit Kota Kupang di Kota Lama menuju ke gedung kebaktian Jemaat Getsemani Babau yang disebut sebagai jemaat tertua kedua di Pulau Timor. Maksud dari parade obor Injil ini adalah mengingatkan kembali jati diri Protestantisme dalam diri generasi muda Kristen yang makin tergerus karena pengaruh kehidupan modern dan berbagai-bagai lifestyle manusia di era milenial. Nah, dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk membuat sebuah renungan mengenai identitas Protestan dan bagaimana seharusnya kita merawat identitas itu, terutama dalam lingkungan gereja Protestan Indonesia. Apa sejatinya identitas dari gereja Protestan? Dan mengapa identitas gereja Protestan perlu dirawat, dikembangkan, dan juga diaktualisasikan? Obor Injil yang digagas Jemaat Gemit Kota Kupang dan Jemaat Getsemani Babau kiranya menjadi tonggak baru untuk menghidupkan kembali jati diri Protestan dalam generasi muda. Sebab banyak orang muda Protestan masa kini yang larut dalam budaya digital, termakan hegemoni cepat saji, lifestyle hedonisme, dan karena itu kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama dan kehancuran ekologi. Banyak orang Protestan yang tidak lagi paham jati diri Protestan yang sejati, yang salah satu nilainya dirumuskan dalam semboyan ora et labora. Artinya orang-orang Protestan itu bukan hanya kuat dalam urusan berdoa, mereka juga aktif bekerja di dunia nyata untuk mewujudkan doa itu. Doa bukan disposisi kepada Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang manusia tidak mau lakukan. Doa bagi orang Protestan adalah meminta kekuatan dan hikmat agar mereka mampu mewujudkan doa melalui kerja nyata. Doa bagi kebersihan kota penting, tetapi disiplin batin untuk tidak membuang sampah sesuka hati adalah jati diri Protestan. Orang Protestan tidak hanya berorasi penuh semangat untuk memberantas korupsi. Mereka juga menahan diri untuk hidup sederhana. Tidak masuk keluar berbelanja di mall yang menjadi salah satu godaan untuk berlaku korup. Orang-orang Protestan memahami kerajaan Allah bukan sebagai teritori yang ada di luar dunia atau di dunia seberang sana. Kerajaan Allah ada di sini, mulai dari dalam hati. Dan membutuhkan tekad komitmen baja untuk menjadi pekerja-pekerja tangguh. Bukan sekedar orator bergaya stand up komedi. Nabi Elia, sebagaimana yang kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, adalah salah satu tokoh penting perjanjian lama yang menjadi pewarta kerajaan Allah. Ia tidak hanya jago dalam berkhotbah, ia aktif melawan ketidakadilan. Elia adalah seorang petarung. Dan contoh hidup Elia memperlihatkan bagaimana pertarungan yang dilakukan oleh orang-orang yang pro-testare, artinya berpihak pada kesaksian yang benar. Para pewarta dalam kerajaan Allah, pewarta terdidik dan tangguh dalam perluasan Injil tidak selalu menoreh kisah sukses. Dan itu kita lihat dalam hikayat Elia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perjuangan kebaikan selalu hidup di puncak kemenangan, diberkati, dilindungi, dan disegani. Pengalaman di ladang misi justru menceritakan sebaliknya.
Tidak sedikit pewarta Injil yang merenggang nyawa saat mewartakan kebangkitan Kristus di dunia yang dikuasai oleh roh-roh hedonisme, egoisme, ketidakadilan, dan feodalisme. Ini yang dihadapi Nabi Elia. Ia juga hikayat ini juga nyata dalam hidup para pewarta Injil dalam masa-masa awal perjumpaan kekristenan dan kekafiran di Timor. Le Bryan yang gigih merawat iman jemaat Protestan di Kupang sejak tahun 1820 dan yang mengunjungi Babau untuk mendirikan sekolah rakyat, datang dari Eropa dengan tubuh yang sehat, kuat, dalam usia yang masih muda, yaitu 21 tahun. 10 tahun kemudian ia jatuh sakit, terserang malaria dan meninggal dunia di Timor. Beberapa teman yang menyusul atau yang mendahului juga mengalami hal yang sama. Penyakit menggerogoti tubuh mereka, dan karena itu mereka harus dipulangkan ke Jawa atau lainnya mati dan dimakamkan di Timor, di kuburan Eropa di Nunhila. Dan salah satu dari banyak kuburan itu terdapat nama DS W.M. Donselar, pendeta jemaat Kupang dan Babau. Kita lihat bahwa para pewarta Injil pada masa awal pertumbuhan Protestantisme di Timor mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Karena Timor dikenal sebagai pulau di balik kubur. Nah, dalam situasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, masihkah kita dengan mudah berkata, pekerja Injil selalu menuai sukses? Kalau kita periksa Alkitab, ternyata Alkitab membongkar ilusi ini. Nyatanya, para pekerja dalam kerajaan Allah sering hidup ibarat telur di ujung tanduk, rapuh, terancam, dan setiap saat bisa pecah. Hikayat Nabi Elia adalah satu dari ribuan contoh yang bisa kita tunjukkan. Elia memang memulai karir dengan kemenangan gemilang. Tetapi kemenangan besar di Gunung Karmel langsung dirusak oleh sebuah teror dahsyat. Nabi yang gagah perkasa itu justru dikejar-kejar oleh Ratu Isabel yang berniat membunuhnya. Elia harus melarikan diri ratusan kilometer, bersembunyi di goa, bahkan berdoa untuk mati. Nah, dari sini kita belajar tantangan, hambatan, bahkan ancaman fisik adalah bagian inheren dari pelayan yang setia pada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai protestare. Nah, dalam pelarian ke Gunung Horeb, Elia berseru kepada Tuhan agar diizinkan mati. Tetapi Tuhan menegur Elia, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh. Kita lihat di sini, Tuhan tidak mulai bekerja dengan menghancurkan sang lawan. Seperti banyak kali dinyanyikan oleh warga jemaat Protestan dalam lagu populer. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan melompat-lompat dan penuh kesukaan. Nyanyian ini justru melunturkan identitas Protestan. Karena yang Tuhan lakukan bukan membuat iblis gemetar, tetapi memberi kekuatan kepada para pekerja yang sedang frustrasi atau gemetar. Tuhan tidak menghapus ancaman Isabel seketika. Sebaliknya, ia memperlengkapi sang nabi dengan kekuatan rohani dan daya tahan jasmani. Ini pola kerja yang selalu berlangsung di lapangan misi, baik di masa lalu maupun pada masa kini. Daya juang ini Tuhan tanamkan dalam batin para utusannya karena 2 poin penting. Pertama, perjuangan mempertahankan kerajaan Allah dan upaya menjaga pertumbuhan gereja bukan kerja sesaat, tetapi perjuangan berkelanjutan. Membangun gereja bukan sebuah pertandingan maraton, melainkan sebuah perarakan estafet. Yang kedua, pekerjaan menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hati manusia tidak pernah menjadi urusan perorangan. Allah akan selalu membangkitkan pekerja-pekerja baru di tiap generasi dan di tiap tempat. Dalam pertarungan untuk
mematahkan teror dari Ratu Isabel. Tuhan memerintahkan Elia mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Yehu cucu Nimsi menjadi Raja Israel. Dan Elisa menjadi pengganti Elia. 3 tokoh ini akan menjadi alat Tuhan untuk melemahkan dan akhirnya menghentikan tirani Ahab, Isabel. Pesannya jelas. Ancaman itu serius, tetapi kekuatan yang dibangkitkan Tuhan selalu lebih besar dari kuasa yang mengancam. Tuhan tidak bekerja untuk membuat iblis gemetar. Tuhan justru bekerja untuk memberikan semangat pantang menyerah dalam diri para saksi dan lutut yang tak pernah gemetar menghadapi ancaman dan teror. Lah biar api Injil terus menyala, so menyala di kotong pung hati. Lah biar akang pung cahaya, so terpancar di kampung ini. Begitu jiwa Protestantisme. Jadi bukan iblis yang dibuat gemetar, tetapi orang percaya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tidak menyerah menghadapi tantangan, hambatan, bahkan juga ancaman. Karena itu orang-orang muda Protestan tidak boleh gegabah, kehilangan sikap kritis terhadap lagu-lagu penyembahan. Ingat, ada banyak lagu penyembahan yang tidak mendidik, melainkan membuat terbuai. Allah tidak meminta kita untuk membuat iblis gemetar. Allah justru memperlengkapi orang-orang percaya untuk tidak gemetar menghadapi iblis. Kisah ini bukan hanya milik zaman Elia. Ia berulang dalam sejarah gereja, termasuk di bumi Timor. Kita menemukan fenomena ini dalam hikayat pertumbuhan jemaat Protestan pertama di Timor, yang sekarang dikenal dengan nama Jemaat Gemit Kota Kupang. Hikayat itu berulang lagi di jemaat Protestan tertua kedua di Timor, yaitu Jemaat Getsemani Babau. Berawal di tahun 1614, sejarah mencatat bahwa pada tahun itu DS Matthias van der Broek tiba di Kupang dan mulai berbicara dengan penduduk lokal yang masih hidup dalam ikatan dinamisme, animisme. Ia memperkenalkan kekristenan kepada penduduk pribumi, langkah yang bagi VOC dianggap mengancam kepentingan dagangnya. Maka Van den Broek dicap Paledamus, si pembangkang, lalu dikirim pulang ke Belanda. Secara manusia, ini tantangan tampak seperti pukulan telak yang menghentikan awal pertumbuhan gereja di Timor. Tantangan serupa terjadi lagi di Babau, jemaat yang mulai terbentuk tahun 1718, bertumbuh dengan pesat. Hasilnya, di tahun 1844, Babau ditetapkan sebagai resort kedua pengembangan Protestantisme di Timor setelah jemaat Protestan di Kupang. Penetapan ini memberi sukacita bagi pertumbuhan Protestantisme. Tetapi kurang lebih 20 tahun, NZG memutuskan menarik diri dari pekerjaan pekabaran Injil di Timor, termasuk menutup resort Babau. Protes keras dari DS William Donselar, pekabar Injil yang giat bekerja di sana, tidak dipedulikan NZG. Lembaga misi itu memutuskan menghentikan kerja misi di Timor, memindahkan Donselar ke Minahasa, karena menilai Timor hanya mendatangkan kerugian dan malapetaka. Peristiwa ini secara kasat mata menjadi semacam bab terakhir bagi cerita pewartaan Injil dan pengembangan Protestantisme di Timor. Mirip seperti dalam kisah Elia. Tapi ternyata apa yang oleh misionaris dianggap sebagai akhir yang penuh duka justru merupakan sebuah proses transisi dalam rencana Allah. Pekerjaan perintisan memang selalu menimbulkan korban, tetapi itu bukan tanda kekalahan.
Itu merupakan sebuah ruang terbuka bagi Allah untuk menghadirkan agen-agen baru. Sama seperti yang terjadi dengan hikayat Elia. Allah memakai pengalaman Elia untuk mengangkat Hazael, Yehu, dan Elisa. Di timur, ia mengutus pekerja baru, bahkan dari latar belakang yang tak terduga, tidak memiliki pengalaman teologis, tapi hanya keterampilan pertukangan. Cerita pewartaan Injil di timur yang terjadi dengan kehadiran dua jemaat Protestan di Kupang dan Babau juga mengikuti pola yang hampir mirip. Paulus Kupang, tahun 1702, seorang penghibur orang sakit, melanjutkan pengajaran Injil walau tidak terlatih sebagai teolog profesional. Guru Pelo dan para penginjil tukang atau orang-orang Gosnell juga bekerja di Babau, melaksanakan penginjilan dan pengajaran dengan cara-cara kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tangan Allah tidak terikat oleh lembaga dan keputusan manusia. Ketika agen yang satu diambil dari ladang misi, Allah mendatangkan agen yang lain, sering dari kalangan sederhana, tetapi efektif. Pola ini juga yang kita temukan di gereja purba. Penganiayaan di Yerusalem membuat banyak murid tercerai-berai. Namun, di mana mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Filipus, yang bukan rasul, justru pergi ke Samaria dan membuat banyak orang bertobat. Pekerjaan Allah justru meluas karena tekanan dan kehadiran orang-orang yang berada dalam latar belakang yang berbeda dari tugas pewartaan. Pengusiran misionaris asing di Persia pada abad ke-5 membuat gereja Persia mulai mengangkat pemimpin pribumi. Gereja itu kemudian berkembang ke India dan Asia Tengah tanpa kehadiran pekerja asing. Jadi prinsipnya, ketika satu pintu ditutup oleh manusia, Tuhan membuka pintu lain melalui orang-orang yang tak terduga. Nah, pekerjaan kerajaan Allah tidak pernah terhenti dan pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah selalu diperbaharui. Kisah Elia diganti oleh Elisa, oleh Yehu, dan oleh Hazael. Dan sejarah timur memberikan kita 3 pelajaran penting. 1. Pekerjaan Allah bersifat kolektif dan lintas generasi. Elia harus belajar bahwa ia bukan satu-satunya petarung. Begitu juga Van den Broek dan Donselar. Mereka bagian dari rantai panjang pekerjaan Allah di timur. Yang kedua, hambatan sering menjadi katalis pertumbuhan. Pengusiran Van den Broek tidak menghentikan Injil di Kupang. Pemindahan Donselar tidak mematikan iman di Babau. Yang ketiga, Allah memakai agen tak terduga. Seperti Hazael dan Yehu yang bukan nabi. Tuhan juga memakai tukang dan penghibur orang sakit untuk menjaga obor nyala Injil di timur. Saudara-saudari, di zaman kita juga ada hambatan. Regulasi yang sulit dalam pendirian rumah ibadah. Tekanan sosial dan ekonomi terhadap gereja. Tantangan internal, perpecahan, kemerosotan moral atau semangat yang padam. Namun firman hari ini mengingatkan, tantangan bukan akhir. Itu bisa jadi awal babak baru. Kita bukan pejuang tunggal. Tuhan punya pasukan yang tidak kita kenal. Pekerjaan ini tidak bisa dihentikan. Bahkan jika kita lelah atau harus berhenti, Allah akan membangkitkan yang lain. Ilustrasi biji sesawi yang diceritakan Yesus tampak kecil dan tak berarti, tapi tumbuh menjadi pohon yang besar tempat burung bersarang. Kerajaan Allah di timur, meski dihambat, terus bertumbuh. Hari ini bukti nyata adalah jemaat Kupang dan Babau yang tetap hidup setelah ratusan tahun. Saudara-saudari, Elia pernah merasa pekerjaannya sia-sia. Isabel terlalu kuat dan ia sendirian. Namun Allah menunjukkan bahwa pekerjaan kebaikan itu tidak bergantung pada satu orang, melainkan pada rencananya yang besar dan kolektif. Begitu pula sejarah gereja di timur. Walau Van den Broek dan Donselar dihentikan, Allah mengutus agen baru. Dan sampai hari ini jemaat-jemaat itu berdiri sebagai saksi bahwa
Kerajaan Allah tidak pernah berhenti. Maka jika hari ini kita lelah, terancam, atau merasa sendirian, dengarkan suara Tuhan di Horeb. Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh. Perjalanan itu adalah perjalanan iman yang akan terus bergerak maju sampai rencana Allah untuk bumi dan segenap ciptaan tuntas. Demikian sepotong renungan saya. Terima kasih.